Saudara, sebentar ya. Saya buang sampah dulu. Ini besok harus diambil tukang sampah. Maaf, sebentar ya. Wah, Bapak Ibu maaf tadi jadi nunggu ya. Yaitu sampah. Saya habis beres-beres tadi ya. Yang terakhir saya buang sampah. Soalnya kalau saya enggak buang besok takutnya saya kesiangan. Ya jadi besok biasanya pagi-pagi bener loh. Tukang sampah itu sudah datang ambil sampah-sampah dari rumah ke rumah. Ya, jadi ya sebenarnya kalau pikir-pikir saya males itu ya, jijik. Sampah itu kan apalagi sampah rumah tangga ya kadang basah bau, gak enak gitu ya. Macam-macam lah. Tapi ya sudah mau ndak mau ya. Lah sampah sama saya gitu. Masa saya harus ndak buang. Lagi pula kan ya begitu. Kalau disadari sampah di rumah ini kan ya karena saya gitu. Gitu. Ya karena saya, adanya sampah itu karena adanya saya gitu ya. Yang membuat sampah itu. Jadi ya sudahlah. Enggak usah ngeluh ya. Ya cuma sekali sehari buang sampah. Bapak Ibu, kalau dipikir-pikir ya, manusia itu kan produsen sampah, penghasil sampah itu ya. Kalau di mana-mana lihat banyak sampah bertebaran itu karena apa sih? Ya itu karena manusia. Manusia itu bikin sampah kok. Di mana-mana itu sampah, sampah dan sampah itu ya. Saya ini produsen sampah. Setiap hari saya buang sampah, ya. Sampah-sampah yang konkret, yang fisik seperti ini. Tapi sampah yang lain juga banyak Bapak Ibu. Dari hati kita ini juga muncul banyak sampah, hati-hati. Ya, orang benci itu sampah. Orang yang ngomong-ngomong kasar itu sampah. Orang yang suka gosip orang lain itu sampah. Itu sikap, pikiran, tutur kata itu ternyata bisa membuat sampah-sampah di dalam diri kita ini ternyata keluar begitu saja tanpa pernah bisa kita kontrol. Jadi hati-hati ya Bapak Ibu, kita ini produsen sampah. Jangan bangga punya sampah-sampah itu. Selebihnya kita nih seperti saya tadi ya, harus membuang secara rutin. Dibuang, jangan disimpan. Ya kalau sampah itu saya simpan gimana? Ya tentu baunya tidak sedap, ya mengganggu pemandangan dan lain sebagainya. Coba bayangkan Bapak Ibu kalau kita punya teman, kemana-mana baunya sampah, apa yang terjadi? Dia punya teman? Ya tidak, buru-buru mau berdekatan dengan dia, pasti bau, kita akan menghindari itu, kan begitu ya. Jadi kalau kita ini bermasalah dengan orang lain, ya orang lain mungkin tidak suka dengan kita, jangan cepat-cepat nuduh ya, siapa tahu kita yang bawa sampah sehingga orang tidak mau berteman bersahabat dengan kita ya. Jadi kalau ada sampah buang-buang ya, jangan disimpan, tuh dibuang tuh sampah-sampahnya ya. Nah itu dibuang ya. Bapak Ibu masih kenal ya cerita Kain dan Habil ya. Habil dibunuh Kain ya. Sebetulnya kalau dipikir-pikir kenapa sih? Lah kok jahatnya Habil kok dibunuh? Ada apa? Salahnya apa? Ya itu cerita pendek ya Bapak Ibu. Kita tidak tahu kenapa, apa salahnya si Habil terhadap Kain kakaknya. Tidak ngerti. Yang pasti terjadilah tragedi pembunuhan pertama di dunia, kan begitu. Nah, saudara, sebetulnya ini kan bukan masalah Habilnya kenapa atau Kainnya bagaimana. Tapi dari dalam hati Kain itu ada banyak sampah yang tersimpan. Sampah iri hati. Ya, itu kan dominasinya ya. Sampah kebencian mungkin, kekecewaan mungkin. Itu disimpan, diendapkan dalam hati. Dia tidak segera membuangnya itu. Dia menyimpan, menikmati itu. Sehingga yang terjadi apa? Adiknya satu-satunya dia habisi. Setelah itu apa? Dia lari. Selesai masalahnya? Tidak. Justru ketika dia membuang sampah tidak pada tempatnya, segala perkara, segala persoalan itu mulai terjadi. Dan yang pasti, dia tidak hanya bermasalah dengan manusia, dia bermasalah dengan Tuhan.
Oleh karena itu Bapak Ibu hati-hati ya. Apapun rasa yang kita rasakan, apakah itu kebencian pada orang lain, apakah perasaan-perasaan kecewa yang berkepanjangan, sakit hati, please buang. Tolong buang itu. Karena kalau tidak, sampah-sampah itu akan melukai hidup kita, melukai orang lain, dan pasti melukai nama Tuhan. Ya, jadi tolong sekarang bersihkan hatimu, hati Bapak Ibu semua dari setiap sampah yang tidak perlu. Buang itu, supaya hidup kita makin hari makin berharga di mata Tuhan. Ya Bapak Ibu, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak, kalau Kau ingatkan sampah-sampah dalam hati kami, sampah-sampah yang seringkali kami simpan dalam hidup ini. Oh Tuhan, tolong kami. Jika kami tidak bisa lepas dari sampah kehidupan, maka izinkan kami dan doronglah kami untuk bersegera membuangnya. Kami percaya dengan pimpinan Roh Tuhan, segala sampah kebencian, segala sampah sumpah serapah itu boleh dibuang di dalam nama Yesus Kristus. Biarlah kami bersih di dalam Engkau, bersih di tengah sesama, bersih dimanapun Engkau tempatkan kami. Kami percaya sungguh Engkau Allah yang luar biasa yang mampu menolong kami. Biarlah istirahat kami juga memampukan kami untuk meneduhkan hati, membuang sampah-sampah rohani kami, supaya kami boleh bangun dengan kehidupan iman yang lebih baik, menjadikan pribadi sekitar kami sungguh menikmati keberadaan Tuhan lewat hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah tidur kami dan bangun kami esok ada dalam genggaman tangan Tuhan. Di dalam Engkau sajalah Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu mulai buang sampah hati kita dan isilah dengan banyak kebenaran. Selamat istirahat, Tuhan Yesus memberkati saudara.